Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di bulan 11 tahun 2021. Di situ saya mengalami awalnya seperti asam lambung, nyeri ulu hati, kepala pening, mual, muntah, lemas. Dan itu saya rasakan sampai bulan 12 dan gejalanya berkembang menjadi saya merasa cemas, takut melihat keramaian, takut mendengar berita kematian. Bahkan untuk berbelanja saja saya tidak berani. Untuk duduk di depan rumah saja saya tidak berani. Saya ketakutan. Saya tidak bisa sendiri, harus ada yang menemani. Akhirnya di bulan 1 awal kondisi saya benar-benar ngedrop. Lalu saya dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Di rumah sakit setelah semuanya diperiksa, dokter mengatakan keadaan saya baik-baik saja. Lalu saya bilang ke dokter, kalau saya baik-baik saja dok, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya merasakan jantung berdebar, ulu hati menyesak? Lalu dokter menyarankan saya untuk dirujuk ke rumah sakit Murni Teguh. Tetapi karena di rumah sakit Murni Teguh tidak ada dokternya, saya dianjurkan untuk rujuk ke rumah sakit Adam Malik. Di rumah sakit Adam Malik saya bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam psikosomatik, yaitu dokter Wika. Dari dokter Wika saya didiagnosa bukan hanya mengalami gangguan asam lambung, tetapi saya mengalami gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu ditandai dengan rasa takut dengan keramaian, takut sendiri, takut mendengar, takut mati, takut gila. Nah, karena hal-hal itulah yang membuat asam lambung. Jadi itu seperti lingkaran setan begitu. Kalau cemasnya timbul, maka asam lambungnya timbul. Nah, setelah dari Medan, obat dari dokter Wika saya minum, tetapi karena saya harus kontrol seminggu sekali, saya tidak sanggup karena si Kampak ke Medan itu kan cukup jauh. Jadi saya hubungi dokter Wika melalui WA, saya katakan, dok, saya nggak bisa lanjut kontrolnya dok, karena saya nggak sanggup jauh kali. Oke, baiklah begitu kata dokter Wika. Setelah itu saya putuskan untuk berobat sendiri. Setelah berobat sendiri, saya ke spesialis penyakit dalam. Saya sampaikan diagnosa yang diberikan oleh dokter Wika bahwa saya mengalami gangguan kecemasan. Dari situlah sampai sekarang dokter menangani penyakit saya. Dan alhamdulillah di bulan 3 ini semua gejala yang saya rasakan sudah hilang. Saya sudah tidak takut, saya sudah tidak cemas, saya sudah bisa mengurus keluarga saya. Awalnya saya tidak bisa jangankan mengurus keluarga saya, mengurus diri saya sendiri saja saya tidak bisa. Saya harus diurus oleh keluarga, harus pulang, saya tidak bisa tinggal di rumah saya karena saya takut kalau di rumah. Saya harus diurus oleh keluarga saya. Tapi alhamdulillah setelah rutin berobat dan saya mengikuti anjuran dokter, gejala yang saya rasakan sudah hilang. Dimana dokter menganjurkan ketika kita mengalami gangguan kecemasan, kita harus mengalihkan, bukan melawan. Karena kalau dilawan dia makin menjadi, tapi harus kita alihkan pada kegiatan-kegiatan sehingga penyakit itu dapat hilang. Jadi saya mau berbagi pada teman-teman yang mungkin mengalami apa yang saya rasakan. Kalau kita berobat ke dokter itu bukan hanya gejala fisiknya saja yang kita ceritakan. Kita jangan cuma bercerita tentang nyeri ulu hatinya, tentang menyesaknya, tetapi gejala psikisnya juga kita ceritakan. Seperti umpamanya kita merasa cemas, merasa takut, merasa bingung, itu harus kita ceritakan agar diagnosanya benar-benar tepat dan pengobatannya juga bisa tepat. Awalnya saya bingung, saya kok bisa karena mengalami gangguan kecemasan. Dokter
dokter mengatakan mungkin saya tipe orang yang pemikir. Sebenarnya saya tuh bukan pemikir, tapi saya tuh orangnya tidak suka bercerita. Apa yang saya rasakan saya pendam sendiri. Saya tidak suka bercerita pada suami, pada keluarga, apalagi pada teman. Saya bukan orang yang suka bercerita. Jadi segala sesuatunya tuh saya pendam sendiri. Bukan berarti suami saya tidak baik. Suami saya baik, cuma saja saya takut menambah beban. Suami saya sudah capek bekerja, ditambah lagi harus mendengarkan mungkin keluh kesah saya ya. Mungkin sebenarnya saya saja yang merasa suami saya keberatan. Kalau saya bercerita ke keluarga, saya takut membebani keluarga. Kalau bercerita ke teman, saya memang kurang percaya. Jadi segala sesuatunya saya pendam sendiri. Jadi dari hal yang saya rasakan ini sekarang saya mulai belajar. Ternyata segala sesuatunya itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita memang harus punya orang yang bisa kita percaya untuk menceritakan apa yang kita ceritakan, apakah itukah pada suami kita, pada keluarga kita, atau pada teman kita, sehingga tidak kita pendam sendiri. Karena kalau segala sesuatunya kita pendam sendiri, akhirnya sampai pada titik jenuh dan terjadilah gangguan kecemasan tersebut. Jadi saran saya pada teman-teman yang mengalami seperti saya, kalau kita berobat, kita sampaikan juga gejala psikisnya, jangan cuma gejala fisiknya, agar diagnosa yang diberikan dokter juga tepat. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.